A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Yang kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Misteri Kematian Ibu. Cerita ini ditulis oleh Yusni. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Ibu. Hai, aku Maya. Kisahku. Ibu. Ibumu ada di sini. Anissa anak baik kan? Apa Anissa bahagia sekarang? Anissa pengen lihat lagi enggak? Tanyaku, tak kuasa menahan tangis. Anissa pengen main sama teman-teman. Anissa pengen lihat wajah ibu. Tapi Anissa gak mau lihat ayah. Kenapa? Gadis kecil itu menggelengkan kepala. Dia menutup mulutnya dengan kedua telapak tangan. Mungkin Bang Dullah sudah mengancamnya hingga menimbulkan trauma mendalam baginya. Aku mengeluarkan sebuah bando berwarna pink dari dalam tas. Bando kesayanganku yang jarang kupakai sekarang. Aku memakaikannya di kepala Anissa. Gadis itu meraba bando pemberianku. Ia sumringah kembali. Itu bando untuk Anissa yang cantik, kataku mengusap pipinya. Terima kasih, Kak. Sama-sama sayang. Aku semakin tak kuasa menahan tangis. Segera aku beranjak dari hadapannya dan pamit pulang pada Bu Laila. Baru saja aku menaiki motor, ponselku berdering dengan nyaring. Kulihat panggilan dari Bang Dullah. Darahku mulai berdesir hebat. Sekarang dia benar-benar mengawasiku. Pasti dia ingin tahu aku di mana. Tidak, aku tidak akan mengangkatnya. Aku ingin berziarah ke makam ayah saja sambil membuka amplop pemberian Bu Laila. Atau aku tidak akan pulang sama sekali ke rumah itu lagi. Mas, sudikah kiranya engkau mempertemukan aku dengan Maya, anak kita, untuk terakhir kalinya? Entah kenapa aku begitu gelisah beberapa hari terakhir ini. Aku mohon Mas, datanglah ke rumah bibiku, Bi Jani. Aku menunggumu di sini. Hanum. Ibu kandungku masih berkerabat dengan Mbok Jani. Kenapa dia tidak memberitahuku sebelumnya? Surat itu begitu lama. Terlihat dari amplop yang sudah sedikit usang. Amplop ini disembunyikan Bu Farah agar tidak sampai ke tangan Bapak. Ibu pasti menungguku dan Bapak waktu itu. Ponselku terus saja berdering, tetap dengan nama sama, Bang Dullah. Aku menolak panggilannya dan beranjak dari makam Bapak. Sudah lewat tengah hari. Aku belum memakan apapun kecuali meminum teh hangat dari rumah Bu Laila tadi. Aku akan terus mencari informasi tentang pesugihan Ibu Farah sampai ada titik terang. Aku memutar balik arah, mengendarai motor metik menuju rumah Mbok Jani. Di sepanjang perjalanan, aku terus memikirkan pertanyaan apa saja yang kucecar padanya nanti.
Ada rasa kecewa mendalam. Kenapa dia tak berterus terang padaku malam itu? Setibanya di depan rumah Mbok Chani, pintu rumah itu tampak sedikit terbuka. Aku memarkirkan motor dengan asal. Tanpa permisi, aku langsung menyerobot masuk ke dalam rumah. Tak ada siapapun yang kutemui, termasuk Faizar. Aku mencarinya ke semua sisi ruangan yang ada di rumah sederhana itu. Tak ada orang. Entah kenapa, pintu dibiarkan terbuka begitu saja. Suara knalpot motor yang bising di depan rumah memekakan telingaku. Kutinggalkan ruang dapur dan berjalan menuju ruang depan. Maksud hati melihat siapa yang ada di depan sana. "Bang Dullah," ucapku dengan mulut menganga ketika aku mengintip di balik jendela. Jantungku berdegup sangat kencang. Pria itu celengukan di atas motor. Habislah aku. Dia tahu aku di sini karena motorku ada di sana. Bang Dullah memantikan api dan membakar rokok yang ada di ujung mulutnya. Perlahan, ia turun dari motor dan berjalan ke rumah. Sebaiknya aku lari. Dia pasti sudah mengincarku. Dia pasti sudah sadar bahwa aku tahu kebenaran tentang dirinya. Gegas aku berlari keluar dari pintu belakang. Langkahku terhenti karena belakang rumah Mbok Chani terdapat sungai yang di seberangnya ada area perkebunan sayur. Tidak mungkin aku ke depan. Bang Dullah akan menangkapku. "Mbak Maya, keluarlah. Aku tahu Mbak di sini. Jangan takut." Teriak Bang Dullah. Teriak Bang Dullah dari dalam rumah. Suaranya begitu dekat ke belakang. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Mataku terus mengedar, mencari sesuatu yang bisa membantuku. Tak jauh dari rumah Mbok Chani, terlihat ada jembatan kecil yang terbuat dari beberapa bambu, direntangkan di atas sungai sebagai penghubung rumah warga dengan perkebunan. Aku berlari ke sana dengan napas yang tersengal. Merasa telah sampai di perkebunan, kuangkat sandal berjalan kaki, menyusuri jalan kecil di hamparan tanaman sayur yang menyegarkan mata. Aku berhenti mengatur napas di bawah deretan pohon pisang. Dada kembang kempis, perut pun mulai keroncongan. Aku mengembus napas berkali-kali. Kulihat dari sela pepohonan pisang, jauh sudah aku bersembunyi. Bang Dullah, kulihat berkacak pinggang, mengedarkan pandangannya ke sini. Pria itu sangat kesal hingga melemparkan batu ke dasar sungai. Lalu ia berbalik badan. Aku memejamkan mata sesaat sambil mengelus dada. Kuseka keringat yang membanjiri bajuku. Panas begitu terik. Aku terduduk sejenak di bawah beralaskan rumput. Kurogoh ponsel di dalam tas selempang yang kupakai. Banyak sekali panggilan dari Bang Dullah. Dan ada 2 SMS yang ia kirimkan padaku. "Semua yang Mbak ingin cari tahu itu tidaklah benar. Pulanglah." Sudah jelas, dia sudah tahu kalau aku mencari informasi tentang pesugihan itu. Kalau tidak, kenapa dia terus mencariku? Srek, srek. Aku menelan saliva, memegang ponsel dengan erat. Suara derit langkah seseorang begitu dekat denganku. Sekarang suara itu berhenti. Apa jangan-jangan Bang Dullah? Aku memicingkan mata seraya berdoa dalam hati agar pria itu
tak melihat aku di sini. Tubuhku sudah menggigil ketakutan, memikirkan apa yang terjadi ketika aku ditangkap. Kurasakan sentuhan di bahuku. Perasaan mulai tak karuan. Aku sudah ketahuan olehnya. Aku masih tetap tidak membuka mata. Lebih baik jika aku tidak melihat wajahnya. Mai, suara itu kukenal. Kedua tangannya memegang pundakku. Perlahan aku membuka mata. Ternyata Faizar yang sekarang di hadapanku. Spontan aku memeluk tubuhnya. Aku menangis sesungguhkan karena hampir saja ketahuan. Faizar mengusap air mataku. Dia berusaha menenangkan aku. Aku takut. Kupikir dia menemukanku. Siapa? Bang Dullah. Kamu dan Mbok Jani kemana? Kenapa kalian tidak ada di rumah? Aku mengantar ibu ke rumah adiknya di dekat sini. Aku juga lupa menutup pintu. Kupikir kami tidak memiliki harta berharga di rumah. Aku melihat motormu di depan rumah, tapi kamu tidak ada. Jadi aku mencarimu. Apa kamu lihat Bang Dullah tadi? Tidak. Apa dia mencarimu ke sini? Lalu kamu pikir, buat apa aku bersembunyi di sini? Hardiku. Faizar tersenyum, menggigit bibirnya. Dia terus menatap mataku. Amboy, wajahnya sangat tampan. Aku membuang muka. Ada perasaan yang tidak biasa ketika aku memandang wajahnya. Perutku berbunyi karena lapar. Faizar menjulurkan tangan padaku. Entah kenapa, sekarang jika di dekatnya, aku menjadi salah tingkah begini. Ayo, kamu pasti lapar kan? Aku bangkit dan berjalan melewatinya. Faizar berjalan di belakangku. Tiba-tiba lenganku ditarik dari belakang. Ia menghentikan langkahku. Jantung pun mulai berdetak tak seirama. Darah berdesir hebat. Kaki dan tangan mulai berkeringat. Dadaku kembang kempis ketika dia menarikku sangat kuat, hampir menubruk dadanya yang bidang. Tangannya menyentuh kedua pipiku. Hatiku bergetar hebat. Aku tak berani mengangkat wajah di hadapannya. Dia menaikkan dagu hingga aku mendengar ke atas. Kurasakan kecupan hangat dia daratkan di keningku dengan takzim. Kurasakan damai yang tak biasa. Aku tak bisa menolak itu. Bahkan aku menikmati. Apa itu dinamakan cinta? Kini dia berlutut di hadapanku, memegang kedua tanganku. Ada apa ini? Maya, aku tahu pertemuan kita terlalu singkat, bahkan terkesan memaksa. Tapi percayalah, aku jatuh cinta padamu saat pertama kali melihatmu. Entah kamu membalasnya atau tidak, setidaknya beri aku kesempatan untuk menyelamatkanmu. Aku ingin menikahimu sekarang juga, demi memutus perjanjian tumbal itu, ucap Faizar sungguh-sungguh. Apakah kamu tahu kalau ibu kandungku berkerabat dengan ibumu? Apa? Faizar menautkan kedua alisnya. Ibumu pasti tahu tentang ibuku kan? Kenapa dia menyembunyikannya dariku? Sudahlah, lupakan saja.
Aku ingin menyelesaikan ini sendirian. Terima kasih, kau sudah berniat membantuku. Jangan hanya kasihan, lalu kamu berlagak sok pahlawan. Atau mungkin karena ibumu berkerabat dengan ibuku. Dari itu, kau ingin menolongku dengan dalih mencintaiku. Ucapku kembali melangkah. Faizar menghadang jalanku. Dia mencoba meraih tanganku. Aku sama sekali tidak tahu itu, Mai. Ibu tidak pernah cerita soal ibumu padaku. Untuk apa aku menolongmu kalau kasihan, lalu berusaha menikahimu? Jika aku tidak mempunyai perasaan padamu, aku tidak akan mengantarmu waktu itu. Karena aku tahu nyawa jadi taruhannya. Aku juga sadar diri mencintai wanita seperti dirimu. Ya, lihatlah, seorang Faizar yang tak punya apa-apa berniat menikahi seorang Maya. Baiklah, tak jadi masalah kalau kau tidak mencintaiku. Tapi izinkan aku membantumu. Setelah itu terserah padamu, ucap Faizar dengan mata berkaca-kaca. Aku banyak kekurangan, Faizar. Apapun yang kau lihat dariku hanyalah semu. Aku sendirian, kesepian. Bahkan aku tak tahu harus membawa hidupku ini kemana. Ibu kandungku, Ibu Farah, Bapak, entah seperti apa kisah mereka sampai membawa aku ke titik ini. Harta yang kamu lihat, kamu sendiri tahu dapat dari mana kan? Setidaknya sayangi nyawamu. Tak perlu kamu korbankan untuk orang lain yang tak ada gunanya. Aku terus mengutuk diri atas kecelakaan yang terjadi pada kita waktu itu. Aku melihatmu tergeletak bersimbah darah. Kupikir, ucapku terjeda sambil menutup mulut, menahan sesak di dada, hingga bulir bening mengalir deras di kedua sudut mata. Apa kamu juga mencintaiku? Faizar memegang kedua pundakku. Dia memandangiku dengan serius. Aku tidak tahu perasaan apa ini. Yang jelas, aku takut kehilanganmu ketika melihatmu memuntahkan darah. Bahkan kamu masih bisa tersenyum. Aku tak tahu kenapa aku memikirkanmu. Aku tidak mau kamu terlibat dengan urusanku. Benar yang dikatakan Mbok Jani. Faizar mendekapku erat. Dia membelai rambutku. Tangisku semakin kuat. Ya, aku mencintainya. Kamu tak perlu menjelaskannya lagi. Itu sudah jadi jawaban kalau kamu juga mencintaiku. Dengar, kita akan selesaikan ini sama-sama. Aku tidak akan membiarkanmu dijadikan tumbal oleh Bang Dullah, ucap Faizar meyakinkan aku. Kami saling menatap satu sama lain. Apa yang harus kulakukan sekarang ini? Kamu makan dulu ya. Nanti kita pikirkan setelah itu. Faizar menghapus air mataku. Dia menggamat jemariku, meninggalkan perkebunan sayur. Singkat cerita, matahari telah kembali ke peraduan. Aku pun kembali ke rumah diantar Faizar. Sesampainya di depan pagar, mataku terbelalak dengan mulut menganga melihat di halaman rumahku dikerumuni banyak orang. Tak lama sirene ambulan terdengar dari seberang jalan. Mobil itu akhirnya berhenti di depan pagar.
Aku dan Faizar mengikuti para petugas yang turun dari mobil. "Ada apa ini?" gumamku. Bang Dullah terlihat menunduk, seraya menangis meraung-raung di sudut teras. Ada apa gerangan? Bi Eni kemana? Kenapa wanita itu tidak tampak? Polisi yang sudah berada di sana masuk bersama petugas, membawa kantong jenazah. Perasaanku mulai tidak tenang. "Mbak kemana saja? Aku sudah berusaha menghubungi Mbak Maya berkali-kali." Bang Dullah sadar aku sudah pulang. Ia menghampiriku sesungguhkan. "Pak, ada apa ini? Siapa yang meninggal di rumah saya?" tanyaku pada seorang polisi. "Kami mendapat laporan dari saudara Dullah bahwasanya pembantu Anda yang bernama Eni Suherni ditemukan gantung diri." Tubuhku rasanya ingin melorot ke bawah. Seakan aku tak percaya dengan ucapan polisi tersebut. Faizar menguatkan pundakku. Kuikuti polisi itu ke ruang belakang yang terdapat satu kamar di paling ujung, yaitu kamar Bi Eni. Pintu kamar terbuka lebar dengan mayat tergantung di kusen pintu. Lidah Bi Eni terculur dengan mata melotot. Dia menjerat lehernya sendiri dengan selendang berwarna putih. "Astagfirullahaladzim," ucapku memejamkan mata sesaat sambil mengusap dada. "Bi, kenapa Bibi cepat sekali meninggalkan aku?" Bang Dullah menghambur memeluk kaki Bi Eni. "Cih, Bibi apa? Kalian tak berkerabat sama sekali. Ku yakin jika dia di balik kematian Bi Eni." Hati kecilku mengatakan itu. Bang Dullah terlalu jago bersandiwara selama ini. "Kenapa aku gak yakin jika Bi Eni gantung diri karena kemauannya sendiri ya?" celetuku. "Selama ini dia tidak pernah bercerita masalahnya. Bibiku yang malang selalu memendam penderitaan sendirian semenjak ditinggal suaminya," ucap Bang Dullah. Dugaan kami memang benar. Saudari Eni Suherni sengaja gantung diri atas kemauannya sendiri tanpa paksaan. Terlihat dari bagian di mana mengakhiri hidupnya, sahut salah seorang petugas yang membawa kantong jenazah. Aku sesekali melirik Bang Dullah yang tampak mencurigakan bagiku ketika pria itu menyaksikan mayat Bi Eni diturunkan dari atas kusen. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.